warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa'tasamu takun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jamaah Jumat rahimahullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, kekuatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga masih dapat melangkahkan kakinya ke Masjid Al-Huda ini dalam rangka mengikuti sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia dan istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir zaman. Dan semoga kita yang berkumpul di masjid ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Melalui kali ini khotib juga berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar kita selamat dunia sampai ke akhiratnya. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan judul Potret Kehidupan Orang yang Beriman. Jamaah rahimahullah, banyak orang yang mengaku beriman karena dapat mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Itu memang hal yang sangat mudah, tapi tidak cukup seperti itu saja, kecuali harus mengamalkannya. Ikrar dua kalimat syahadat yang pasif tidak menjamin kebahagiaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antara pengakuan dan perbuatan yang selalu bertentangan. Ikrar dua kalimat syahadat bagi seseorang hanya sekedar terdaftar menjadi seorang yang beriman, tetapi belum diakui, apalagi mendapatkan fasilitas untuk masuk surga. Jauh panggang daripada api. Bagi orang yang beriman, bukan beriman hanya sekedar terdaftar, akan tetapi lebih penting dari itu adalah diakuinya. Cara diakuinya orang yang beriman hanya sederhana sekali, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauhi semua larangannya, agar isi dua kalimat syahadat atau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pandangan hidup mukmin secara utuh dan bertanggung jawab. Bagi orang beriman, potret kehidupannya sudah jelas, yaitu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Agar lebih jelas potret kehidupan orang yang beriman dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, patuh
dan tunduk pada hukum Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memimpin di antara kamu. Patuh dan tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Adapun patuh terhadap hukum-hukum yang dibuat oleh manusia atau pemimpin wajib selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika bertentangan, maka tidak wajib untuk ditaati dan tidak berwujud hukum. Perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Latongata lima suki fil mahsiyatil qadis. Tak ada ketaatan kepada peraturan yang dibuat oleh manusia atau makhluk selama bertentangan dengan peraturan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimahullah, patuh terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya mengandung pengertian tidak ada pilihan lain kecuali untuk ditaati sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Memilih selain hukum Allah dan Rasul-Nya berarti satu kesesatan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minati idza Allah wa rasuluhu faqad mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula selayaknya bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan atau hukum. Akan ada lagi pilihan lagi bagi mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat pada kesesatan yang nyata. Patuh kepada hukum Allah dan Rasul-Nya juga mengandung pengertian konsekuen dan menjawab panggilan Allah dan Rasul-Nya dengan ketaatan untuk mengamalkan isi ajaran Al-Quran dan Sunnah-Sunnah-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya supaya dihukum antara mereka, bahwa mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang menang atau bahagia. Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa bukan sebagai hamba Allah yang beriman kalau demikian sikapnya. Aku sholat, aku puasa, aku haji, tetapi aku pun bebas makan daging babi, aku bebas minum khamar, aku bebas makan riba, aku bebas bermaksiat, berjudi dan lain-lain yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan bukan juga hamba Allah yang beriman yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban Islam, memakai pakaian yang ketat bagi wanita sehingga menonjolkan bagian-bagian tubuhnya yang bisa menimbulkan fitnah, dan tidak pula menutupi auratnya dengan busana muslim. Juga bukan namanya Allah yang beriman kalau membiarkan anak gadisnya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan memberikan mereka hidup
membiarkan mereka hidup tanpa mengenal kaidah-kaidah agama Islam, sehingga cara hidup mereka tidak ada bedanya dengan cara hidup mereka yang non-Muslim. Dan tidak patut pula disebut hamba Allah yang beriman kalau tinggal di sebelah masjid, menjadi tetangga masjid yang mendengar suara azan dikumandangkan, tapi tidak segera datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Demikian pula bukan hamba Allah yang beriman yang namanya jika perutnya kenyang tetapi membiarkan tetangganya sampai mati kelaparan, merupakan perintah tolong-menolong terhadap sesamanya, serta tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah di jalan Allah. Ini semua bukan cara hidup orang-orang yang beriman. Karena itu wajib kita hindari hal-hal tersebut di atas demi mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai orang yang beriman. Jamaah rahimahullah. Yang kedua, masuk Islam secara keseluruhan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 206, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Bagi orang-orang yang beriman, yang diakui oleh Allah itu ialah mereka yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu cara ibadahnya Islam, cara berpikir, cara berbuat, cara mencari rezeki, cara mengatur rumah tangga, cara mengatur masyarakat, harus memakai hukum Islam. Pendek kata, seluruh gerak langkah manusia yang beriman harus sesuai dengan Islam. Bukan orang yang beriman namanya kalau mereka berkata kepala kami sujud, tapi kaki dan tangan kami masih digunakan untuk mengambil hak orang lain. Mulut kami Islam, tapi hati kami masih penuh dengan hasad, dengki, iri hati, ria, dan buruk sangka. Kami makan selalu mengucapkan nama Allah dengan basmalah, tapi rezeki yang masuk ke dalam perut berasal dari hasil yang haram. Padahal kami sering membaca sabda Rasulullah, kullu lahmin nabata minal harami wan nari auladi. Setiap dari daging yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah tempatnya. Hadis riwayat Bayhaqi. Jamaah rahimahullah. Hadis ini kami paham, tapi kami punya prinsip haji mumpung. Perkara halal atau haram urusan belakangan. Yang penting kenyang, kaya, dan punya segalanya. Pendek kata, menjadi orang yang beriman tidak boleh tidak harus memakai Al-Quran dan Sunnah untuk menyinari dan menjadikan ukuran dalam segala aspek kehidupan. Artinya, kita tidak boleh setengah-setengah. Janganlah sebagai orang beriman tingkah lakunya meniru orang-orang munafik dan fasik dalam menjalankan kehidupannya, mengikuti sebagian dari ajaran Islam karena dirasa cocok dengan selera dan tuntunan nafsunya, tetapi mengingkari sebagian besar dari ajaran Islam yang ada. Perhatikanlah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Wa ma jazaa'um man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wal yaumil qiyamah. Yuraduna ila asadul adab wa Allahu bighafilin amma ta'malun.
Apakah kamu beriman pada sebagian dan isi Al-Quran dan mengingkari sebagian lain? Dia adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan dalam siksaan yang sangat berat, dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jamaah rahimahumullah, ada potret seorang beriman yang ketiga, sangat cinta pada Allah dan Rasulnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu ashadu ubarillah." Dan orang-orang yang beriman itu adalah teramat cintanya kepada Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Dia adalah beriman seseorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apa saja selain keduanya. Hadis Bukhari Muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya membaca tasbih, tahmid dan takbir, melainkan mengamalkan perintahnya secara utuh dan meninggalkannya semua larangannya, serta membela atau mempertahankan agamanya yaitu Islam dari tangan jahilah tempo dulu dan jahilah modern. Mencintai Rasul bukan hanya membaca selawat semalam subuh, tetapi mencontoh dan mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau secara utuh pula. Bukanlah hamba Allah yang beriman jika mereka berkata demikian, sikapnya kami mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kami juga hidup memboroskan harta benda, sementara rumah ibadah lebih jelek daripada garasi mobil kami, dan kami merasa bangga melihat hal itu. Dan juga bukan dinamakan orang beriman jika mereka berkata kami mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi ada bencana alam hanya memberikan baju-baju bekas dan beras yang murahan kepada para korban, padahal kekayaan dan hartanya melimpah. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak mendapatkan kebaikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan juga bukan dinamakan orang yang beriman jika terjadi masalah kesalahpahaman atau selisih pendapat dalam segala urusan, lalu kembali kepada mazhab atau pendapat ulama, sedangkan Al-Quran dan Sunnah diabaikan atau dibiarkan. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan dia kepada Allah yaitu Quran, dan kepada Rasulnya yaitu sunnah-sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau akhirat. Yang demikian itu utama, lebih utama dan lebih baik hasilnya. Ada kata orang baru bisa diakui sebagai mukmin atau orang yang beriman setelah mentaati Islam
mencintai, mendakwahkan dan membela Islam. Jamaah rahimahullah, yang keempat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Potret kehidupan orang yang beriman pada sisi yang lain dalam hubungannya dengan kemasyarakatan ialah amar ma'ruf nahi munkar. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimina wal muslimati ba'dhum awliya ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yu'minuna Allah wa rasulahu ulaika sayahdikumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, mencegah yang munkar, dan atau yang jelek, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa sebagai orang yang beriman dituntut untuk melakukan beberapa aktivitas seperti amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Khususnya dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di zaman sekarang ini harus mendapat prioritas bagi semua orang yang beriman. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar wajib ain hukumnya, sebagaimana melaksanakan wajib ain yang lain adalah suatu anggapan yang keliru jika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini cukup ditangani oleh para mubalik, para juru dakwah, para guru, dan orang-orang yang tertentu saja dalam masyarakat. Yang paling lucu lagi ialah mereka yang masa bodoh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dianggapnya bahwa hal itu bukanlah tugasnya. Jika orang-orang beriman masa bodoh dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka predikat imannya tidak lagi dijamin sebagai mukmin. Bukan orang yang beriman kalau demikian prinsipnya. Kami beriman tapi kami hanya berbuat baik saja. Tidak ada orang lain yang menyeleweng, itu bukanlah urusan kami. Yang penting keluarga kami tidak berbuat tercela. Adapun yang lain biarlah. Itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Apa artinya kebaikan yang dijalankan oleh sebagian manusia, sedangkan sebagian yang lain juga tidak ketinggalan tetap melestarikan kebudayaan manusia? Tidak akan bisa selesai suatu bangunan jika sebagian membangun, sedangkan yang lain meruntuhkannya atau merusaknya. Dapat dibayangkan bagaimana nasib satu negara, satu bangsa jika berbuat baik dan mengajak berbuat baik hanya segelintir manusia, sedangkan kebanyakan orang dia bernahi ma'ruf dan beramar munkar. Demikian pula indahnya satu susunan masyarakat kalau semua orang merasa berkewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Tentunya ini yang harus kita dambakan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, pedagang, buruh, ulama, sampai dengan masyarakat lapisan lain di bawah mempunyai kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar.
Janganlah kita meniru ciri-ciri katak yang hidup dalam kolam yang sedang berenang dalam kolam. Ke muka menjilat, ke samping mengikut, ke bawah atau ke belakang menjat. Ciri yang demikian adalah ciri orang munafik. Ada manusia pelin-pelan, manusia yang tidak punya pendirian. Gambaran hidup seorang mukmin adalah seperti hidupnya lebah. Jika ia hinggap dimanapun, baik di daun kering ataupun di dahan yang kecil, tidak akan patah atau merusak. Makanannya pun tidak sembarang makanan, yaitu sari bunga. Dan dia pun mengeluarkan madu yang dapat mengobati menjadi obat bagi manusia. Itulah sosok pribadi mukmin yang sebenarnya, dan kita sepakat ingin menjadi pribadi yang seperti itu. Jamaah Jumat rahimahullah, dari buku yang sangat singkat ini dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Bahwa potret kehidupan orang beriman yaitu pertama patuh dan taat pada hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak ada ketaatan kepada hukum yang dibuat oleh manusia selama bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dua, masuk Islam secara keseluruhan atau secara utuh, yaitu dengan cara mendirikan sholat lima waktu, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, melaksanakan puasa Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Pendek kata, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya secara keseluruhan dan meninggalkan semua yang menjadi larangannya. Yang ketiga, sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, baik dengan keluarga, anak ataupun istri, harta kekayaan maupun kemewahan duniawi. Yang keempat, selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya amar ma'ruf dan nahi munkar ini menjadi kewajiban orang beriman, baik mulai dari pimpinan atau ulama sampai dengan lapisan masyarakat paling bawah, semuanya mempunyai kewajiban yang sama, yaitu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu Jibalakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma'ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa azam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bihi wa asama wa hadama kafara bihi wa haram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqsama ala yawma tafa'a bihi wa haram. Wassalamu tasliman katsira amma ba'du. Qayyam ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwahu, innallaha amarakum bi amri badarabi bi nafsi wa sana bi malaikati wa ayyahamil muslimina min ibadi. Faqala samin qawli innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna ma'ahum bi Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka kalamatan fid Pangasiatan fil jasadi, waziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan minal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa bin alaina fi syakaratil maut, wa najatan minal nar, wa nafa'an basar. Rabbana hakana minas wajina, wa suriyatina, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
wala tajmal fi qulubina alladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.